belum kenal, bener nggak sih? Kan ada kepala dinas nih, belum kenal kan Bu? Kalau ada di depan ibu takut gak? Takut, ibu tuh diem ya, mau naros acan ya. Tapi kalau udah kenal mah pasti, hai Pak gitu ya, berani kan? Nah sama asesmen juga gitu. Seolah-olah kalau belum dikenalin kayak yang takut, riuh ini, tapi begitu sudah dikenali ternyata gampang kok gitu ya. Asesmen otentik. Menurut Anda apa yang terjadi dengan anak ini? Tuh, anaknya lagi ngapain Bu? Lagi ngapain Bu itu? Ada kayu. Kayunya di sambung-sambungin tuh. Lagi ngapain tuh Bu? Main apa tuh? Hah? Main balok, bikin apa? Bikin jalan, mobil. Kira-kira kemampuan apa yang berkembang? Motorik, kasar apa halus? Kasar apa halus? Kasar bisa? Bisa. Halus bisa? Bisa. Apalagi? Kognitif, ya. Terus apa lagi? Sosial emosional. Kenapa sosial emosional? Kerjasama, karena mainnya barengan gitu. Nah itu asesmen. Gampang kan? Anak lagi melakukan apa? Ibu lihat, ibu catat. Kita kan udah punya rambu-rambunya nih. Oh kegiatan ini untuk mengembangkan ini. Apalagi sekarang kan holistik integratif. Jadi satu kegiatan bisa mengembangkan berbagai aspek. Ibu tinggal tulis aspek apa yang muncul. Ketika sudah ditulis, pas melihat gini, gening si eta mah cicing baenya, berarti bebek. Ada yang itu mainnya malas-malasan gini, mainnya gini, berarti embek. Ayo nu eta, aku bisa gini. Eta ngaranna BSH. Yang satu lagi mah, hei jangan diem aja sini, aku ajarin. Itu apa? BSB. Eta penilaian, ya Bu. Nah setelah ibu lihat, ibu amati, ibu dapat nilainya, terus ibu langsung gini, kenapa ya tadi si ini mah gening cicing bae budak teh. Terus ibu lihat, oh anaknya kayaknya memang gak pernah main sama temen nih. Oh besok berarti kita pakai kegiatan yang main bersama aja dulu, misalnya tepuk berdua gitu kan. Itu namanya refleksi. Tindak lanjutnya, besok sebelum bermain bersama kelompok, dia disuruh dulu bermain berdua. Itu namanya tindak lanjut. Baru kalau udah jadi begitu, maka disebut asesmen. Paham ya Bu? Paham? Paham. Udah, berarti nanti bahas ya di kelompok. Tuh ya. Berarti yang kita lihat kejadiannya sekarang apa kejadian yang kemarin? Sekarang. Bisa nggak ibu bayangkan kamari budak teh ulin naonnya? Bisa nggak gitu? Yang bisa siapa, yang nggak bisa siapa? Poho deui atuh Bu. Berarti asesmen otentik itu kapan dilakukannya? Sekarang juga, pada saat anak sedang bermain, bukan nanti, bukan. Apalagi 6 bulan lagi, bukan. Ibu mah gitunya. Saking udah hebat nih, ingatannya kuat, sehari-hari gak pernah dinilai. Kayak waktu ngasihan rapot, diemut-emut tapi kabotak. Si Desi, ya si Desi teh kumahanya. Kalau berangkat dari rumah teh gimana ya? Oh dia tuh senyum apa enggak ya? Waktu main sama si ini teh, waktu main balok teh dia gimana ya mukanya, ekspresinya? Hayu we ibu teh melongan. Berarti itu otentik enggak? Enggak lah. Pasti ibu akan salah dan lupa. Makanya asesmen otentik itu saat itu juga. Kalau ibu nggak sempat bawa pulpen dan kertas, ibu bawa handphone untuk minimal foto. Kalau bisa video. Kalau ibu mau ngedenger anak berbahasanya, berarti ibu pakai video. Ibu mau ngedenger anak memecahkan masalahnya, berarti pakai video. Tapi kalau ibu cuma mau lihat kegiatannya, cukup pakai foto. Ibu tafsirkan sendiri kayak yang tadi ini. Tuh, nya kan katingali amun kieu wae, bebe eta mah.
cing baik. Ada yang lagi begini, oh berarti dia aktif gitu. Kayak gitu ya. Paham ya Bu? Paham. Sip. Yang penting asesmen otentik dilakukan pada saat bermain, pada saat itu juga. Tidak boleh ditunda-tunda. Walaupun sebetulnya Bu, asesmen ada 3. Ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Kalau diagnostik itu sebelum bermain. Ibu udah tahu nih, si ini visual, si ini audio. Nah, itu berarti kan udah ditempatin, itu asesmen diagnostik. Pada saat bermain ibu lihat dia bagaimana, itu formatif. Tapi ketika ibu menilai sesudahnya, hasilnya itu namanya sumatif. Pernah dengar tes sumatif di SD? Makanya selalu dilaksanakannya sesudah belajar kan? 3 bulan geus parahodoi karakter tes. Sekarang kekinian gak yang kayak gitu? Enggak, sekarang di SD juga harus formatif, saat itu juga dinilainya. SD, SMP, SMA, kuliah semuanya dinilainya pada saat itu juga. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang asesmen asesmen otentik. Kita yel dulu ya. Kelompok 3 sehat, cerdas, ceria. Kelompok 3 yaitu terdiri dari saya, Mulyani dari TK ITL Usmania, ada Bu Mariani dari TK Robani, ada Ibu Titin dari Al Sanad, ada Bu Citra dari TK Usmania, ada Ibu Siti dari TK Darmus, ada Ibu Teti ya, ada Ibu Teti dari TK Ibu Usman, ada Ibu Ai dari Sejahtera, ada Ibu Bulan dari mana? Cendekia. Terus ada Ibu Rini dari Kebujana. Ada Ibu Rusmiati dari Robani. Ya. Kita langsung saja mendengarkan paparan apa itu asesmen otentik. Silakan. Asesmen otentik itu pengertiannya adalah merupakan aktivitas pengukur capaian kompetensi dari kegiatan belajar anak di aspek nilai moral, agama, fisik motorik, bahasa, kognitif, dan sosial emosional. Jadi semuanya itu harus sudah guru pegang ketika anak itu melakukan sesuatu atau kegiatan. Guru itu harus sudah bisa menilai dari ke-6 aspek itu. Dan dengan cara cuma memperhatikan gitu ya, cara memperhatikan guru ketika si anak itu mulai melakukan kegiatan. Tujuan asesmen adalah yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Terus yang kedua membuat laporan hasil belajar yang akan dibagikan pada waktu tertentu. Ciri-cirinya adalah berdasarkan kata sesungguhnya, dan yang kedua dilakukan pada saat anak bermain. Untuk supaya lebih jelas, insya Allah kelompok 3 akan memperagakan bagaimana bermain itu seperti apa. Insya Allah akan diperagakan. Sebelum belajar, Bismillah. Oh ya, diangkat tangannya sayang. Terima kasih sayang, hebat semua ya, sudah pada pintar baca doanya. Di rumah juga kalau melakukan sesuatu itu harus diawali dengan berdoa. Oke, ibu guru punya sesuatu nih. Apa itu ya? Apa itu Bu? Ada ini, apa ini namanya? Kardus ya. Kalau ini apa nih? Gelas. Oke, anak-anak. Kalau kardus ada gelas. Ibu guru mau tanya nih, kalau ada seperti ini, anak-anak mau buat apa? Buat apa ya? Ayo pikir. Apa ya? Ya bisa dibuat apa itu? Apa ya? Dibuat kardus.
bagi anak-anak di rumah? Nasi goreng sarapan, sarapannya apa aja? Nasi goreng. Ada nasi goreng, ada telur, nah, kalau sudah gitu, siapa yang pintar menggambar di sini yang bisa buat itu? Dia bisa buat nasi goreng. Bisa buat gelas isi air ya. Gelas itu untuk apa? Diisi air ya. Jadi airnya untuk minum. Siapa coba yang bisa? Silakan ambil. Aku ya. Oke. Nah, kalau sudah itu, Ayo dong. ini tadi mau dibuat apa? Ayo. Ini buat kursinya ya, guru ya. Dibuat apa gimana? Oke, ayo coba diapain dulu? Mau ada ya? Ini mejanya dia bisa Ini apa? Kok di tengah-tengah? Oh, itu nggak boleh di tengah ya? Kenapa itu nggak boleh di tengah? Karena itu bentuknya beda. Jadi biar ya anak-anak jadi apa ini? Jadi Meja meja makan suka ada di mana sih? Ada di ruang makan, Di ruang makan ya. Berarti ruang makan itu identiknya di mana? Di kelas. Apa di rumah? Di rumah. Bentar ya. Oke. Berarti sudah menjadi Di restoran ada. Oh, di restoran ada. Meja makan. Iya. Terus disusunnya seperti ini. Iya. Ada nggak selain ini? Ada yang panjang. Ada yang panjang mejanya. Oh, seperti apa tuh? Ada, Seperti itu ya? iya. Ya, teman-teman pernah lihat seperti ini? Benar. Ada yang satu mejanya. Terus kursinya? Kursinya ini, Bu. Bu. Oh, ini Jadi bagus ya. kursi. Bagus sekali. Jadi kursinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Mejanya ada berapa? Satu. Satu. Kalau ini meja, bentuk apa ya? Kotak bulu, kotak, persegi 4. Kita akan menyanyikan lagu apa ya? Yang anak-anak mau lagu apa? Makanan. Makanan boleh berdiri anak-anak hebatnya. Ayo, 1, 2, 3. Sayuran buah, telur susu dan nasi, 4 sehat, 5 sempurna. Gizi yang sederhana, makanan Indonesia, tahu, tempe, enak rasanya. saya akan mencoba menilai untuk kegiatan tadi, yaitu di situ ada 6 aspek yang dicapai atau yang didapat anak. Yang pertama adalah nilai-nilai moral dan agama dan moral. Tadi agama dan moralnya berdoa sebelum melakukan kegiatan. Terus ada fisik motorik. Fisik motoriknya di sini ada motorik kasar dan motorik halus juga. Yaitu motorik kasar itu dia mengangkat benda kayak balok itu diangkat, dipindahkan. Dan motorik halusnya adalah ada yang menggambar, mencoba menggambar, membuat untuk hiasan di meja makannya itu seperti buah, seperti gelas air dan makanannya. Terus ada juga kognitif, yaitu mengenal bentuk, ukuran, berhitungnya juga tadi ada menghitung balok dan mengenal bentuk ukurannya. Balok itu berbentuk segi 4 gitu. Terus ada tekstur dan kasar dan halusnya juga. Untuk bahasa di sini ada berinteraksi dengan teman, untuk memindahkan balok, untuk menyusun gelas-gelas bekas aquanya seperti apa, tadi ada interaksinya juga. Untuk sosial emosional, jadi tadi teman-teman sudah bekerja sama dan dengan sabar untuk membuat meja makan dan ada kursi-kursinya juga. Untuk seninya, tadi teman-teman sudah
pujian-pujian yang bisa kita kasih ke anak-anak melalui tepuk, dan itu dibiasakan biar mereka terbiasa mengapresiasi, mau bagus, mau jelek, mau benar, mau salah, tetap dihargai gitu ya. Nah yang tadi berarti ibu pakai asesmennya dengan instrumen data apa? Catatan anekdot atau lembar observasi atau hasil karya? Catatan anekdotnya ada. Yaitu tadi si anak itu tiba-tiba dia bilang ini di restoran juga bisa. Ditulis gak? Nggak dibikin namanya ya? Untuk catatan guru pribadi gitu ya, tadi anekdotnya adalah seperti tadi, jadi ini restoran juga bisa seperti ini gitu. Jadi ada salah satu anak yang mempunyai kelebihan dengan mengembangkan lagi pikiran dia seperti apa gitu, ini bisa jadi seperti lagi gitu. Berarti kalau yang tadi bahasa, visi foto itu dinilainya pakai apa? Instrumennya? Checklist ya, berarti lembar pengamatan. Kemudian ada hasil karyanya? Ada ya. Nah hasil karyanya itu biasanya ibu kumpulin hasil karyanya, terus ibu kasih bintang langsung, atau ibu kasih keterangan kemampuan apa yang sudah dia capai? Iya, keterangan. Karena ini memang cuma dus, jadi tidak dibikin lagi gitu. Jadi keterangan aja kalau anak ini emosinya seperti apa. Nah itu dibikin di lembar terpisah dengan foto hasil karya anaknya ya. Ya gitu ya. Oke, berarti yang tadi dilakukan asesmen teman-teman. Halo, hai. Yang di sana. Jadi harus ada instrumennya. Tuh salah satunya lihat yang 3 di depan. Ada catatan anekdot, hasil karya, dan checklist. Nah checklist ini itu lembar pengamatan. Jadi nggak harus pakai bener-bener checklist. Ibu mau ganti, misalnya pakai gambar apel juga boleh gitu ya. Cuma memang karena memang itu bentuknya ada beberapa yang dicek, ada yang tidak, itu namanya jadi checklist. Sebetulnya nama yang sebetulnya adalah lembar pengamatan atau lembar observasi. Seandainya ibu mau ganti pakai yang lain, pakai bintang, pakai apa, itu juga boleh gitu ya. Nah kemudian tadi sudah dipilih yang tepat. Ketika anak misalnya melakukan langsung, berarti instrumen yang kita pakai adalah lembar pengamatan tadi, yang lembar checklist. Nah, ketika kita mau mengamati proses interaksi, sosial emosi, perilaku, maka kita pakai catatan anekdot. Kita tulis dari awal sampai akhir dia datang. Nah, itu tidak harus semua murid di satu hari, tapi minimal dalam 1 bulan ada catatan anak 1 hari, jurnal harian atau anekdotnya. Dan anekdot tidak hanya digunakan pada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tapi itu digunakan dari anak pertama datang sampai pulang, seharian kita catat. Nah, tapi untuk hal-hal yang luar biasa pun tetap dicatat. Misalnya hari ini kita sedang mengamati Ibu Mul, tapi tiba-tiba Bu Yani melakukan sesuatu yang luar biasa, itu tetap dicatat untuk Bu Yani walaupun hari itu dia tidak sedang diamati, gitu ya. Itu untuk catatan anekdot. Yang penting 1 bulan ada, semua anak ada dokumentasinya, ada catatan anekdotnya. Kalau murid ibu ada 15, 1 bulan kan 20 hari. Berarti 1 hari ibu mengamati berapa anak? 1. Ya? Riwah enggak kan kalau cuma 1. Enggak harus gini, dilihat diri, enggak gitu. Diingat-ingat aja, oh datang tadi sama siapa gitu ya. Ibu kalau misalnya ibu pelupa, ibu boleh pakai memo kecil, misalnya oh tadi dia gini, nah, seperti itu ya. Nanti baru setelah anak pulang, ibu langsung pindahkan catatan itu. Jadi setiap hari ibu tetap menulis catatan anekdot untuk 1 orang anak minimum. Ya. Kemudian kalau untuk lembar pengamatan kan ada di dalam RPPH ya. RPPH itu suka ada penilaian anaknya kan, langsung. Yang ibu ingat jangan semua anak diingat. Ingat yang sama yang teratas sama terbawah. Sisanya standar BSH nggak usah diingat. Gitu ya. Karena kalau ibu ingat semua juga ibu riwe. Jadi yang penting ingat yang aja. Oh sini. Nanti pas ibu pulang ibu buka langsung catat. Jangan ditunggu sampai nanti. Oh lupa pasti ya. Nah kemudian hasil karya. Nah hasil karya nih, anak
ada yang pengen dibawa pulang. Ibu pengen dibawa pulang, berarti kita sedia foto. Sebelum dibawa pulang, ibu foto dulu. Nanti foto itu ibu masukkan ke dalam kolomnya, hasil karyanya, fotonya nih. Nanti ada pembahasannya, kemampuan apa yang dicapai, aspeknya, kemudian penilaiannya apa, BB, MB, atau BSH. Dan tidak subjektif. Jangan disebutin bagus, enggak, itu subjektif. Jadi misalnya anak membuat yang tadi kardus berbentuk segi, kardus yang anak buat berbentuk segi 4 gitu aja, jadi gak usah disebutin itu bagus itu jelek, tapi kemudian ada kriteria penilaian sesuai indikator yang ibu cari. Misalnya dengan membuat itu ibu mau dapat apa? Anak mencipta sesuatu dengan berbagai media, berarti sudah BSH kan, walaupun bentuknya nu ieu mainan nu ieu tetap BSH. Nanti ambil lagi misalnya ada indikator kunci pendukung dan ininya, oh dia memenuhi indikator ini berarti dia MB, dia memenuhi yang tengah berarti dia BSH, dia memenuhi yang atas dia BSB gitu ya. Jadi ada rubrik penilaiannya, jangan nggak jelas semua anak dinilai bintang 3 semuanya, mau halus mau goreng bintang 3. Adil itu bukan rata buat semua, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sesuai, kalau dia memang bagus ya kasih bintang yang lebih banyak gitu ya. Seperti itu ya, bukan kadang-kadang karena saking toleransi gitu ibu kasihan ke anak PAUD takutnya nangis. Tidak, anak juga bisa belajar konsekuensi. Bu guru, kenapa bintang aku 3? Karena kasih tahu aja. Emang kamu lihat bintang siapa? Bintangnya dia kok 4 bandingin tuh 2. Oh iya ya, dia nggak ada menyan-menyan ya. Nanti dia nilai sendiri. Itu refleksi. Itulah maksudnya proses penilaian. Bukan kebanggaan untuk siapapun, tapi itu pembelajaran buat anak sehingga dia nanti akan berusaha lebih baik. Kalau kita kasih bintangnya sama semua, dia nggak akan ada usaha untuk memperbaiki hasil karyanya. Biarin gini juga dapat bintang. Malah kalau nangis dulu dapat bintang 6. Kan bagus dari itu. Nambahin bintangnya, aku nggak mau pulang gitu ya kan? Tapi mamahnya yang paham pasti gini, kok guru tuh masih goreng dinilai bintang genep, halus bintang genep. Jadi seolah kita tidak scientific gitu ya. Jadi kita menilainya nggak profesional dong kalau kayak gitu. Padahal kita bekerja profesional, gitu ya. Jadi itu yang harus diingat. Penilaian asesmen itu semua dilakukan dengan panduan yang ada, jangan sembarangan. Jangan melihat berdasarkan selera kita. Misalnya mewarnai, urang mah sakira loba pink nah, dialuskeun nu pink, nu ieu mah goreng. Belum tentu ya, gitu ya. Jadi harus punya rubriknya. Kenapa kita nilai dia BSH? Kenapa dinilai BSB? Kenapa dinilai MB? Ketika ibu bisa menjelaskan itu ke orang tua, yakin gak akan ada permasalahan. Gak akan ada orang tua yang protes gara-gara buku anak saya dinilainya begini. Atau yang kita jelaskan tidak sesuai dengan anaknya dia. Kalau kita punya data, walaupun menurut mamahnya di rumah beda, kadang anak di rumah di sekolah kan beda nih. Kita tunjukin data-data yang di sekolah. Data-data yang kami amati selama 6 bulan ini di sekolah anaknya seperti ini mama. Makanya catatan harian, hasil karya, checklist itu setiap hari kita buat. Setiap tanggal ada. Jadi ketika mama meragukan tentang kemampuan ini, ibu tunjukin tanggal segini kegiatannya ini.